kakaknya Ibu Mega yang kemudian menulis bahwa Pak Jokowi cocok menggantikan Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Menurut saya ini sudah last offering lah, final offering lah, tawaran terakhir lah supaya Pak Jokowi tidak meninggalkan PDI Perjuangan, tidak berpisah jalan dengan Ibu. Karena makin kesini kan memang tondo-tondonya makin kelihatan, dan sebagian orang yang khawatir itu kemudian membuat terobosan dengan usulan seperti ini. Nah, apakah usulan ini akan diterima? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Sekarang kita sudah masuk ke episode 156 ya, 156. Dan kali ini tema kita adalah adu mekanik sebelum Pilpres yang sesungguhnya gitu ya. Jadi memang keseruan-keseruan ini tidak hanya nanti ketika masa kampanye ya, atau malah nanti setelah masa kampanye, setelah semuanya jelas, itu bisa jadi nggak seru sama sekali, bisa jadi. Dan yang seru ini memang kayaknya ketika kondisi-kondisi ketidakpastian ini cukup panjang dan banyak kejutan-kejutan di sana. Sesuatu yang tidak pasti itu kemudian menimbulkan berbagai macam spekulasi lah, berbagai macam spekulasi. Nah, para pemirsa, ini kan kita kira-kira ya secara de facto, secara definitifnya sahnya kan belum ya. Tapi secara de factonya akan ada 3 lah calon presiden. Ada Mas Anies Baswedan, dia sudah punya pasangan wakil, Caimin. Ada Pak Prabowo Subianto, ada Mas Ganjar. Nah, Pak Prabowo sama Mas Ganjar sampai hari ini memang belum punya calon wakil presiden, belum punya pasangan lah. Pasangannya masih ditimbang-timbang ya, dengan berbagai macam perspektif, dengan berbagai macam pertimbangan, mungkin ya masih belum diputuskan siapa yang akan menjadi calon wakilnya. Tapi mereka ini tidak mencari calon wakil sendiri-sendiri sebenarnya. Yang lumayan lepas dari semesta itu kayaknya cuman ketika Mas Anies memilih Caimin. Udah, itu kepentingannya Mas Anies saja untuk mencari pasangan. Tapi kalau Pak Prabowo dan Mas Ganjar pasti saling terkait, pasti saling intip, dan ini juga melibatkan 2 kekuatan tokoh besar yang kira-kira lagi adu mekanik nih sebelum Pilpres. Siapa yang lebih jago nih memainkan karakter ya, siapa yang lebih jago mainin karakter dalam game itu. Adu mekanik itu kan kayak gitu ya. Jadi siapa yang lebih lincah nih memainkan karakter-karakter di dalam permainan. Nah, ini lagi adu mekanik 2 orang tokoh besar nih, tokoh besar yang ya banyak orang yang tidak ingin melihat mereka berpisah, tidak ingin melihat mereka berpisah jalan, tapi makin kesini tanda-tanda kemungkinan untuk berpisahnya makin terlihat gitu. Mau membungkusnya dengan apapun, tapi kan tanda-tanda itu makin tampak dan makin jelas lah. Makanya kemudian pertarungan 2 orang ini termanifestasi juga di proksinya di bawah. Siapa yang capres yang mereka dukung dan siapa calon wakil presiden yang bisa mereka taruh di sana untuk membantu capres yang mereka dukung. Nah, sebenarnya kalau kita melihat ya, cara untuk mempertimbangkan siapa yang akan menjadi pasangan itu ya mungkin ada 4 lah hari ini ya. Mazhabnya gitu. Kalau misalnya itu layak disebut mazhab, mazhabnya ada 4 lah. Yang paling tua itu adalah keyakinan soal kombinasi nasionalis religius. Saya yakin pegangan ini masih kuat di tangan Ibu Mega nih, soal kombinasi nasionalis religius itu. Jadi kalau misalnya calon presidennya adalah representasi kelompok nasionalis, maka calon wakil presidennya representasi kelompok religius. Dan dari banyak perjalanan ya, kayaknya ini Bu Mega masih megang yang ini nih. Masih megang kartu nasionalis religius yang seperti ini. Karena dalam banyak perjalanan Ibu Mega dan calon yang didukung oleh PDIP, itu sebagian besar memang merangkul kelompok Islam sebagai calon wakil. Ketika pemilihan di MPR waktu itu Bu Mega milih Hamzahas dibandingkan Akbar Tanjung. Hamzahas dari P3 kan. Ketika maju tahun 2004, Ibu Mega milih Ketua PBNU Hasyim Muzadi. Tahun 2009 aja Ibu Mega hanya berpasangan dengan Pak Prabowo karena nggak ada sisa lagi waktu itu. Karena partainya harus berkoalisi ya PDIP dan Gerindra, jadi wakilnya harus Pak Prabowo gitu. Tapi 2014 Pak Jokowi dipilihkan Pak JK, kelompok religius juga. Kemudian 2019 Kiai Ma'ruf, Ketua Umum Majelis Ulama. Dan kemungkinan juga
Ini juga masih dengan pola yang sama nih. Dicari yang akan menjadi pasangannya Mas Ganjar itu adalah kelompok religius. Karena mau nggak mau salah satu ketakutan terbesar dari PDIP adalah kan dianggap tidak religius. Untuk menetralisir pandangan-pandangan seperti itu, maka calon wakilnya nanti dicari yang dari kelompok religius. Jadi Mas Ganjar jadi cameo di azan aja nggak cukup gitu. Di tayangan azan itu nggak cukup untuk memperlihatkan bahwa Mas Ganjar sebenarnya cukup religius. Padahal saya yakin tuh Mas Ganjar cukup religius, tapi sebagai sebuah entitas partai mereka tidak cukup percaya diri untuk mengklaim juga bahwa mereka adalah bagian dari kelompok yang religius. Nah itu mazhab pertama. Mazhab kedua itu ya mazhab keterwakilan wilayah. Jadi kan banyak orang yang mengklaim Jawa Timur adalah kunci kemenangan. Makanya semua kemudian berbondong-bondong berebut Jawa Timur. Padahal kalau Jawa Timur kunci kemenangan, orang Jawa Barat juga bisa bilang Jawa Barat kunci kemenangan. Orang Jawa Tengah juga bisa bilang Jawa Tengah kunci kemenangan. Kalau orang Sumatera juga bisa bilang Sumatera kunci kemenangan. Karena kira-kira populasinya imbang-imbang lah ini. Sumatera itu 20% populasi, Jawa Barat itu 17% populasi, Jawa Tengah 15% populasi, Jawa Timur 16% populasi. Jadi nggak bisa Jawa Timur doang yang jadi kunci. Karena kalau Jawa Timur doang dianggap jadi kunci, Jawa Barat nggak dianggap kunci. Kalau Jawa Timur yang dianggap kunci, seperempat kuncinya. Di antara 4 wilayah besar ini, ya dia seperempat aja kira-kira kan gitu. Jadi kalau dimasukin ke lubang kunci tuh nggak muter kuncinya. Kuncinya baru seperempat nih. Yang patahannya belum ketemu nih kan gitu. Jadi kira-kira ilustrasinya begini. Kalau Anda selisih 10% di Jawa Timur, misalnya gini, hasil survei terbaru lah. Kan misalnya Mas Ganjar 43%, Pak Prabowo 33%, Anies Baswedan 14% di Jawa Timur. 13 atau 14% di Jawa Timur. Nah kalau Mas Ganjar unggul 10% di Jawa Timur dibandingkan Pak Prabowo, itu artinya secara nasional cuma selisih 1,6% kira-kira. Kecil sekali kan? Jadi nggak bisa kita bilang Jawa Timur adalah kunci. Kecuali menang besar kayak Pak Jokowi di tahun 2019, 65%. Kalau 65% menangnya ya kira-kira selisihnya secara nasional 5,4% lah. Jadi selisihnya secara nasional udah kelihatan tuh. Tapi kalau selisih 1,6% kan secara nasional nggak kelihatan. Kalau ditimpa dari tempat lain misalnya itu juga bisa impas itu. Jadi menurut saya walaupun pandangan ini ada, oh kita harus rebut Jawa Timur, kita harus rebut ini, iya ada, tapi saya mau luruskan bahwa misalnya nggak bisa Jawa Timur jadi kunci sendirian. Kecuali kalau yang benar itu yang DN Aidit sama Letkol Untung punya doktrin Jawa adalah kunci. Nah itu benar. Karena itu 60% populasi. Dari Banten sampai Madura itu 60% populasi. Kalau itu bilang Jawa adalah kunci, itu benar. Tapi kalau Jawa Timur adalah kunci, orang Jawa Barat juga bisa bilang Jawa Barat adalah kunci. Ada yang bilang kalau menang di Jawa Timur maka menang secara nasional. Enggak, secara statistik itu nggak mungkin. Karena dia cuma perwakilan 16% populasi. Jadi kira-kira kayak gitu ya. Tapi mazhab ini ada. Makanya banyak sekarang yang berebut Jawa Timur nih. Karena Jawa Timur dianggap penduduknya sangat padat ya. Dianggap kemudian ada mayoritas Nahdlatul Ulama di sana, maka tokoh Jawa Timur penting untuk digandeng menjadi calon pasangan misalnya. Gitu. Menurut saya juga di kalangan Pak Prabowo maupun Bu Mega maupun Mas Anies pandangan ini ada nih. Pandangan yang kayak gini tuh ada dan lumayan kuat. Nah, mazhab ketiga tuh ya yang terkalkulasi dengan baik aja, yang terhitung dan terkuantifikasi dengan baik aja, apa dipakai mazhab survei, mazhab elektabilitas saja. Jadi sebenarnya calon wakil presiden itu kan nggak bisa menambah suara banyak-banyak amat. Kalau misalnya ada calon wakil presiden bisa nambah suara 2 digit gitu, misalnya nambah suara 20% dia, nambah suara 15% dia, ngapain dia jadi calon wakil presiden? Jadi calon presiden aja dia. Dan ini terbukti dalam berbagai survei. Siapapun misalnya yang jadi calon wakil Pak Prabowo, siapapun yang jadi calon wakil Mas Ganjar, itu antara yang tertinggi dipasangkan dengan yang terendah itu kira-kira 1-3% aja selisihnya. Jadi misalnya kalau Pak Prabowo dengan Pak Erik misalnya paling tinggi, maka yang paling rendah misalnya dulu dengan Caimin gitu atau dengan orang lain gitu, itu selisihnya 3% aja. Mas Ganjar paling tinggi misalnya dengan Mas Sandi, kemudian yang paling rendah misal dengan Ibu Puan misalnya, itu selisihnya juga cuma sekitar 3% aja. Atau paling tinggi 4% lah. Selisih antara pasangan-pasangan ini ketika sudah dipasangkan. Jadi metode surveinya itu nggak bisa diuji sendiri-sendiri ya. Calon presiden Anda siapa, calon wakil presiden Anda siapa, nggak kayak gitu. Ini kan kita bukan pemilihan kayak di Filipina.
yang capres dan cawapres dipilih terpisah. Jadi sudah harus dipasangkan orang ini, disimulasikan dengan lawan yang sudah juga berpasangan. Kira-kira angkanya berapa? Nah, jadi kayak gitu. Makanya ini mazhab yang menurut saya yang paling modern lah. Jadi nggak ngelihat wilayah, buat mazhab ini ya yang paling tinggi aja ininya, nilai tambahnya, atau yang paling bagus aja ketika dipasangkan dia jadi sebuah produk gitu. Lebih enak dijualnya ke publik gitu. Kelihatannya misalnya lebih enak kita lihat gitu. Nah, yang terakhir ini kayaknya mazhab terakhir ini khusus untuk tahun 2024 aja. Ada mazhab bahwa siapapun yang didukung oleh Jokowi, ya didukung full oleh Jokowi, maka dia akan menang. Alasannya karena approval rating Pak Jokowi sekarang sangat tinggi. Nah, net approval ratingnya di antara pemimpin-pemimpin dunia juga yang paling tinggi. Approval rating di dalam negerinya juga, ya mungkin tertinggi sepanjang sejarah lah. 80% itu nggak main-main loh. Ya, makanya kalau approval rating Pak Jokowi 80%, sisa ruang untuk koalisi perubahan ya sekitar 20% aja. Makanya juga angka Mas Anies ketika berpasangan dengan Caimin juga angkanya nggak nambah banyak. 20, 21, paling tinggi 22%. Ya segitulah. Berarti kan paling rendah approval ratingnya Pak Jokowi kira-kira 78%. Ada korelasinya lah antara approval rating dengan ruang yang tersedia buat oposisi, buat kelompok perubahan. Nah, mazhab ini sebenarnya diyakini juga, walaupun misalnya nggak semua mengaku gitu. Tapi sebagian di kalangan PDIP juga yakin kalau kita nggak bersama Pak Jokowi, atau Pak Jokowi nggak bersama kita, atau Pak Jokowi nggak lagi kita hitung sebagai faktor pemenangan, bahaya kita nih. Tapi yang sebagian besar yang menonjol sekarang di PDIP dan di kalangan pendukung Mas Ganjar, mereka sudah bersiap-siap untuk tempur pertarungan Pilpres tanpa melibatkan Pak Jokowi sebagai faktor. Nah, karena ya kan kerenggangan-kerenggangan dan bukti-bukti yang agak menguatkan akan berpisah jalan ini semakin kesini makin tampak banyak kan gitu. Makin tampak banyak, bahkan mungkin dalam 2 minggu ke depan juga akan ada beberapa kejutan lagi yang akan memperkuat argumentasi ini gitu. Jadi mereka begitu. Tapi di kalangan Pak Prabowo, keyakinan ini sangat kuat. Keyakinan ini sangat kuat bahwa Pak Prabowo butuh representasi Pak Jokowi, pengen menang itu bersama Pak Jokowi, dan yakin menang hanya kalau didukung oleh Pak Jokowi. Bukan karena Pak Prabowo tidak percaya diri, tapi Pak Prabowo percaya bahwa ya memang bangsa ini sangat besar dan harus kolaborasi banyak orang. Pak Prabowo butuh Pak Jokowi untuk memenangkan ini misalnya. Makanya butuh representasi Pak Jokowi nanti sebagai calon wakil presiden. Kalau PDIP akhirnya yang menang adalah mazhab ini juga, maka yang ditaruh jadi wakil juga akan representasinya Pak Jokowi gitu. Nah, makanya Pak Prabowo itu kalau mau menang, dia membutuhkan representasi Pak Jokowi sebagai calon wakil presiden yang mungkin bisa memenuhi elektabilitas bagus gitu kan, atau kalau bisa juga memenuhi kriteria nasionalisme religius gitu. Kalau bisa memenuhi kriteria wilayah juga bagus. Tapi yang terpenting itu dua itu menurut saya, survei sama representasinya Pak Jokowi. Jadi siapa yang akan menjadi representasi Pak Jokowi yang menjadi pasangannya Pak Prabowo nanti kan gitu. Ya mungkin ada Pak Erick Thohir, mungkin ada Gibran kan gitu. Sama-sama muda, ya, sama-sama jelas itu kesayangannya Pak Jokowi. Satu menteri favoritnya Pak Jokowi, yang kedua ya anak kandungnya Pak Jokowi kan gitu. Bedanya kalau Pak Erick nggak perlu menunggu keputusan MK, tapi kalau Mas Gibran kita perlu spekulasi untuk menunggu keputusan MK. Nah, ini kira-kira mazhabnya nih. Mazhabnya, jadi kira-kira mana yang terpilih ya kita lihatlah dalam 2 minggu ke depan kan gitu. Tapi menurut saya ada beberapa hal lah ya yang mungkin dijadikan kisi-kisi lah. Kalau misalnya Ibu Mega akan mempertimbangkan perwakilan dari kelompok Islam yang jadi wakilnya Mas Ganjar, ya ada pilihannya, ada Khofifah, ada Pak Mahfud, ada Sandiaga Uno misalnya. Sandiaga Uno dianggap representasi kelompok Islam karena itu. Karena ya P3 partainya sekarang gitu. Ya gitu, tapi menurut saya pasti ada pertimbangan lain. Kalau saya sih lebih cenderung mungkin membayangkan peluang Pak Mahfud lebih besar karena tidak menghalangi jalan Ibu Puan di masa depan. Kalau Mas Sandi masih muda ya, jam tayang politiknya masih panjang. Kemudian Bu Khofifah masih muda juga, jam tayang politiknya lebih panjang. Itu kayak naruh portal di jalan yang akan dilalui oleh Ibu Puan nanti tahun 2029, tahun 2034. Tapi kalau Pak Mahfud menurut saya itu nggak bikin portal di jalan politiknya Ibu Puan ke depan. Mungkin itu. Ya menurut bayangan saya mungkin begitu. Walaupun Ibu tentu ya nggak bisa ditebak segampang itu gitu. Walaupun Ibu tidak bisa ditebak
Segampang itu. Kalau di Pak Prabowo ya menurut saya antara dua ini aja memang mungkin. Antara Pak Erik dengan Mas Gibran. Walaupun misalnya perbedaannya selain tadi menunggu putusan MK, tapi perbedaan kedua adalah soal tensi politik. Pak Jokowi pasti penuh kalkulasi lah. Tapi kadang-kadang memang kalkulasinya Pak Jokowi beyond kalkulasi kita. Jadi ibarat kalau matematika kita baru sampai aljabar, Pak Jokowi udah sampai kalkulus. Dan nggak semua orang bisa menghitung dengan perhitungan-perhitungan kayak gitu. Walaupun kita orang awam akan bisa membayangkan misalnya, kalau misalnya yang dipilih adalah Pak Erik, ya kira-kira tensi politik tidak akan terlalu tinggi. Ada gejolak, tapi ya Pak Jokowi tetap bisa bilang saya netral. Karena dua-duanya bisa saya restui, satu dari PDIP, satu dari Gerindra, dua-duanya saya restui karena bagian dari koalisi pengusung Pak Jokowi. Tapi kalau misalnya Gibran, ya fair aja kita bilang memang mungkin tensi politik agak tinggi tuh, agak bergejolak itu, karena ya Pak Jokowi nggak bisa bilang dia netral kan. Iya kan di sini anak kandung gitu. Kalau anak kandung kan nggak bisa bilang ya anak saya sudah beda kakak jadi saya tetap bisa netral gitu, nggak bisa gitu loh. Jadi bedanya di sana, beda di soal tensi politik. Nah, tapi apakah perhitungan-perhitungan soal tensi politik ini, risiko-risiko soal tensi politik ini akan diambil? Tidak tertutup kemungkinan untuk itu menurut saya. Jadi sama sekali nggak tertutup jalan. Ini kan soal kalkulasi aja. Dan hasil perhitungannya gimana? Yakinkah pilihan ini akan diambil atau kemudian lebih memilih situasi yang lebih tenang? Nah, gitu. Situasi yang lebih tenang. Tapi kalau saya membayangkan diri jadi Pak Jokowi, mungkin saya tidak terlalu ingin tensinya tinggi. Kecuali sudah betul-betul patah arang di rumah lama. Gitu. Jadi itulah ya. 2 minggu ke depan kita akan melihat adu mekanik, nggak nyampe 2 minggu lah ini. Ya, 2 minggu lah boleh. Kita akan melihat adu mekanik yang luar biasa ini. Dan sampai menurut saya sekarang itu tawarannya karena saking takut kehilangannya Pak Jokowi gitu. Jadi ada kakaknya Ibu Mega yang kemudian menulis bahwa Pak Jokowi cocok menggantikan Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan. Menurut saya ini sudah last offering lah, final offering lah. Tawaran terakhir lah supaya Pak Jokowi tidak meninggalkan PDI Perjuangan, tidak berpisah jalan dengan Ibu. Karena makin kesini kan memang tondo-tondonya makin kelihatan. Dan sebagian orang yang khawatir itu kemudian membuat terobosan dengan usulan seperti ini. Nah, apakah usulan ini akan diterima? Wallahu alam. Apakah juga usulan ini akan diterima oleh Ibu? Wallahu alam. Apakah usulan ini juga menarik buat Pak Jokowi? Wallahu alam. Jadi itu saja. Kita lihat lah ya, adu skill yang akan diperlihatkan dan mungkin akan jadi tontonan menarik kita selama 2 minggu yang akan datang. Dan ini mungkin jauh lebih menarik dibandingkan setelah masuk pada tahapan Pilpres yang sesungguhnya. Terima kasih. Itu saja yang bisa kita bahas. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.